الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. الحمد لله حتى يرضى، والحمد لله بعد الرضا، والحمد لله على كل حال، ونعوذ بالله من حال أهل النار. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الواحد القهار، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله النبي المختار، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم المعاد. إخوة الإيمان أعزكم الله جميعا. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. Kita bersyukur kepada Allah alladzi hadana lihada, yang telah memberikan kita petunjuk, yang telah memberikan kita hidayah dari yang tadinya kita yang tidak tahu agama, kita yang bodoh dengan agama, kita tidak tahu apa-apa tentang agama kita ini. Kita tidak tahu yang mana dibilang salat, yang mana dibilang puasa, yang mana dikatakan sedekah, yang mana dikatakan zakat dan seterusnya. Namun dengan hidayah Allah Subhanahu wa taala sehingga kita pun bisa berada di titik keimanan ini. Makanya kita selalu memuhasabah diri kita dan betul-betul banyak bersyukur atas segala limpahan hidayah yang Allah berikan kepada kita pada detik ini. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sungguh sangat menyedihkan kita saksikan akhir-akhir ini di media sosial yang kita punya, atau mungkin di berbagai hal perkara yang kita saksikan, begitu banyak penyimpangan yang terjadi, begitu banyak kesesatan yang terjadi, yang dimana orang-orang bodoh sudah bisa berbicara, orang-orang yang tidak punya akal, orang-orang yang tidak punya pemahaman sudah punya mimbar untuk mengatakan apa yang dia punya. Na'udzubillah, kita menyaksikan orang-orang banyak mengikuti satu kaum, satu orang yang sudah jelas juga apa yang dia katakan tidak benar, apa yang dia katakan itu orang yang belajar bahasa Arab pun itu juga tidak paham apa yang dia katakan, karena tidak sesuai dengan kaidah apa yang dia katakan. Saya telepon Allah dan seterusnya. Emangnya kamu siapa? Kenapa engkau ingin menelpon Allah? Ini yang terjadi. Dan tentu sebagai kaum muslimin, kita punya anak muda. Kita punya para pemuda yang insya Allah biidznillah akan menyelamatkan orang-orang yang tersesat tersebut. Dan tentu kita harus banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ini sudah janji Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang Allah berikan petunjuk, maka tidak ada yang dapat menyesatkannya. Dan barang siapa yang Allah sudah sesatkan, maka tidak ada yang dapat memberikan petunjuk. Maka dengan anak-anak muda yang ada, kita merangkul mereka untuk menyelamatkan anak-anak muda, menyelamatkan orang-orang yang tersesat tadi. Kita bimbing mereka supaya mereka bisa menjadi penyelamat, bisa menjadi penerang di tengah kegelapan yang begitu dahsyat. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tema kita, tema kajian kita pada kesempatan berbahagia ini, wahai anak muda, kemana engkau berlari? Kenapa engkau melaksanakan begitu banyak hal-hal yang maksiat? Kita sudah sebutkan di awal bahwa anak muda, para pemuda memiliki manfaat, memiliki fungsi yang sangat besar untuk menyelamatkan umat pada hari ini. Umat pada hari ini kocar-kacir, pelangak-pelongo, nggak ditahu mereka kemana, di mana manhajnya, di mana alirannya, di mana sumber melakukan ibadah, di mana mereka tidak tahu. Dan kita sudah berpecah belah. Maka tugas yang selanjutnya yang akan memegang tongkat estafet
selanjutnya adalah anak-anak muda. Inilah yang harusnya menjadi fungsi adanya anak muda ini. Namun pertanyaannya, apakah anak muda tetap istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala? Apakah mereka tetap bersama kita? Ya. Apakah mereka bersanding dengan kita, berjumpa dengan kita? Ternyata sebagian besar dari mereka juga melalaikan usia mudanya tersebut. Ya, yang dimana kesempatan berbahagia ini di zaman yang seperti ini kita dimanjakan dengan adanya media sosial, ya, teknologi yang begitu berkembang pesat sehingga memudahkan segala urusan, termasuk anak-anak muda, yang dimana anak-anak muda di usia muda adalah kesempatan dan peluang yang sangat besar untuk melaksanakan suatu hal yang dimana jiwa masih bisa untuk melakukannya, yang dimana raga tidak lelah-lelahnya. Ya, beda kalau orang sudah tua. Intinya pemuda memiliki banyak peluang untuk menyelamatkan umat kita pada hari ini. Namun, kemanakah mereka berlari hari ini? Mereka dimanjakan dengan media sosial. Mereka dimanjakan dengan adanya teknologi yang seperti ini. Sehingga mereka jauh dari Al-Quran, jauh dari petunjuk Allah, jauh dari sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan itu tersaksikan pada hari ini. Kita melihat banyak anak muda yang melaksanakan judi online. Banyak di antara mereka melaksanakan perzinaan, melakukan perzinaan, na'udzubillah, melaksanakan banyak maksiat, melakukan banyak maksiat, narkoba dan seterusnya. Ya. Maka yang pertama yang harus kita perbaiki adalah anak muda dulu tersebut. Kemudian setelah itu baru kita manfaatkan untuk menjadi penolong, menjadi pemberi hidayah. Ya, tentu hidayah dari Allah. Kemudian perantaranya mereka. Ya. Para pemirsa dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka insyaallah pada kesempatan yang berbahagia ini, ya, kita insyaallah akan menyebutkan tips-tips, ya, tips-tips untuk, ya, mengajak anak muda kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Wahai anak muda, engkau dengarkan video ini, engkau dengarkan, ya, kalimat-kalimat ini. Pertama, usia muda tidak menjamin untuk antum hidup lebih lama, hidup lebih panjang. Ya. Begitu banyak anak-anak muda di luar sana yang di usianya masih muda, usianya masih belia, namun sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, entah dia kecelakaan, entah dia seperti itu. Intinya usia muda tidak memberikan jaminan kita masih memiliki kesempatan yang banyak untuk hidup di atas permukaan bumi ini. Tidak. Ya. Sebagaimana yang katakan oleh Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala di syairnya, ya, wa kam min sigarin yurtaja tula umrihim wa qad ufinat akfanuhu, dan seterusnya. Ya, begitu banyak anak-anak bayi, anak-anak muda yang diharapkan pertumbuhannya itu menjadi penyelamat nantinya, memberikan banyak manfaat nantinya. Namun ternyata keesokan harinya jasadnya yang kuat itu sudah dimasukkan ke dalam liang lahat. Maka tidak ada yang menjamin kita hidup begitu panjang di usia yang masih muda. Ya. Pertama, kita sampaikan tadi bahwa ingat, usia muda ini usia yang sangat begitu banyak manfaat yang bisa kita lakukan di usia muda tersebut. Kemudian tidak menjamin hidup kita lebih panjang ke depannya dengan adanya usia muda ini. Maksudnya usia muda ini yang bisa kita lakukan apa saja itu tidak menjamin bisa hidup lebih panjang karena masih muda, Ji. Kan bisa nanti gitu kita tunda dan seterusnya. Tidak. Ya, tidak seperti itu. Kemudian yang kedua,
untuk merangkul mereka. Wahai anak-anak muda, untuk merangkul kalian, untuk memperbaiki kalian, maka kalian harus bersama orang-orang yang soleh, bersama orang-orang yang senantiasa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena pengaruh teman, pengaruh teman hidup, pengaruh lingkungan itu memberikan dampak, memberikan pengaruh yang sangat besar untuk pertumbuhan kita, dan juga memberikan memberikan banyak peluang untuk kita entah melaksanakan maksiat atau entah melaksanakan ketaatan kepada Allah. Ini dua ya. Kalau antum berada di circle yang buruk, ya, berada di kelompok-kelompok yang buruk dan seterusnya, tidak bagus, tidak baik, maka antum juga akan ikut seperti itu. Antum juga tidak akan baik. Kalau di tempat tersebut engkau tidak sholat, teman-temanmu tidak sholat, maka niscaya kamu tidak sholat juga. Sudah azan, ya. Teman-temanmu masih main, ya, kamu juga main. Karena begitu pengaruh lingkungan yang sangat memberikan pengaruh yang sangat besar. Namun kalau engkau berada di circle yang baik, circle orang soleh, ya, sering mengingatkan dalam kebaikan dan seterusnya, maka insya Allah kita juga akan seperti itu. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan wasiat kepada kita, al-mar'u ala dini khalilihi. Setiap orang itu dilihat dari agama temannya. Maksud dari perilaku temannya. Kalau temannya ini baik, temannya ini bagus sholatnya, temannya ini bagus puasanya, bagus ibadahnya, maka insya Allah temannya juga atau orang yang bersama dengannya juga akan baik. Ya. Baik ibadahnya dan seterusnya. Tapi kalau salah, maka salah semuanya. Semua yang berada di dekatnya juga salah. Karena begitu pengaruh yang sangat besar dengan teman ini. Makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala menceritakan bagaimana penyesalan orang-orang yang berteman dengan teman-temannya mengajak dia kepada keburukan. Diceritakan dalam surah Al-Furqan. Wa yawma ya'uddu adh-dhalimu 'ala yadayhi yaqulu ya laitani lam attakhidh fulanan khalila. Ya, di hari tersebut orang-orang ya'uddu adh-dhalim 'ala yadayhi yaqulu ya laitani lam attakhidh fulanan khalila. Orang-orang itu menggigit jarinya. Orang biasa kalau menyesalkan menyesal. Kemudian mengatakan, ya laitani lam attakhidh fulanan khalila. Waduh, sungguh celaka saya. Sungguh celaka saya tidak mengambil dulu itu fulan sebagai karib saya, teman saya. Laqad adallani 'anil dzikri ba'da idh ja'ani. Dan sungguh teman yang saya temani di dunia ini adalah justru dia yang menyesatkan saya. Sehingga saya ditimpakan azab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini menceritakan pengaruh besar ya dari teman itu. Maka anak muda yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya juga muda, kita harus memperhatikan lingkungan kita dan kepada siapa ya kita berteman. Karena kalau kita salah dalam atau tidak selektif dalam memilih teman, maka kita akan menanggung risiko terberat di akhirat nanti. Tapi kalau kita yang memilih teman yang baik, yang mengajak kita selalu dalam kebaikan, maka dengan izin Allah, kehidupan kita di akhiratnya nanti akan lebih baik. Akan kita bernostalgia terhadap apa yang kita laksanakan, apa yang kita lakukan di dunia dahulu. Para
Hadirin dan para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Wahai anak muda, belajarlah bersungguh-sungguh. Menuntut ilmulah. Sekarang engkau berada di zaman yang begitu fenomenal. Engkau berada di zaman yang begitu sulit. Sulit untuk apa? Sulit untuk mencari mana yang baik dan mana yang buruk. Kita tidak bisa membedakan di antara keduanya. Karena keduanya mirip. Di dalamnya batil, ternyata di luarnya kita lihat baik, tapi ternyata itu salah. Ya. Belajarlah bersungguh-sungguh. Belajarlah berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah. Karena semakin maju zaman, semakin banyak orang bodoh, ya, semakin banyak orang yang tidak punya akal akan memiliki mimbar-mimbar untuk menyampaikan kebodohan mereka. Belajarlah, karena kedepannya akan begitu banyak fitnah yang akan mendatangi kita semua. Belajarlah dari ustadz-ustadz kita, dari para guru-guru kita yang senantiasa memberikan teladan yang baik kepada kita, yang memberikan uswatun hasanah. Ya ayyuhalladzina amanu ati'ullaha wa ati'ur rasula wa ulil amri minkum. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi wa rasulih. Wahai orang-orang yang beriman, ikutilah Allah dan Rasulnya dan para pemimpin kalian. Dan ketika engkau bingung di antara satu perkara, maka kembalilah kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Belajarlah, karena semakin zaman maju, semakin berputar orang-orang yang bodoh untuk memiliki mimbar-mimbar untuk menyampaikan kebodohan-kebodohan mereka. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.